Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dengan judul modul Stop, Kami Tak Mau Dijajah Lagi. Lanjut. Unit pertama, saudara tua yang tergoda kemilauan Indonesia. Nah, ini terdapat ada gambar anime. Siapa ini? Coba, siapa? Siapa yang tidak pernah mendengar kata anime? Dari negara mana kedua istilah tersebut? Nah, ini ada Dragon Ball dan Naruto. Coba warga belajar tahu tidak ini dari negara mana? Jika kalian perhatikan merek-merek kendaraan di Indonesia didominasi dari negara mana? Selain tadi anime Dragon Ball dan Naruto, merek-merek kendaraan di Indonesia itu didominasi dari negara mana? Nah, tepat sekali, negara Jepang atau yang juga dikenal dengan julukan negeri Sakura. Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang picunya dimulai dengan penyerangan mendadaknya atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941. Indonesia menjadi salah satu incaran Jepang karena hasil bumi yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan logistik penduduk Jepang yang semakin padat pertumbuhannya. Kedatangan Jepang pada awalnya memberi harapan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan negara Belanda. Semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang menjadi amunisi untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sekaligus didukung keyakinan ramalan Jayabaya, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Dalam kenyataannya, Jepang tidak kalah jauh berbeda dengan negara penjajah lainnya. Jepang sebagai negara imperialis baru membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting, artinya bagi kemajuan industri Jepang. Sumber ekonomi Indonesia dikuasai dan dikontrol ketat untuk kepentingan Jepang guna mementingkan peperangan dengan negara lain seperti menopang industri. Tidak hanya fisik, tekanan kepada rakyat Indonesia juga menyasar pada persoalan nilai budaya dan sosial masyarakat, di antaranya dengan menjual banyak gadis sebagai penghibur. Sungguh sangat kejam sekali Jepang. Penguasaan ekonomi oleh Jepang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa itu tenaga kerja paksa yang diambil dari pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Kedua, para petani diawasi secara ketat dan diawasi hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Ketika hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Jadi kita itu dicurangi oleh Jepang. Setelah mendidik Indonesia, Jepang mengambil kebijakan meliputi berbagai bidang diantaranya. Pertama ada bidang ekonomi, seperti perluasan areal sawah, pengawasan pertanian dan perkebunan. Kedua, bidang pemerintahan, meliputi pemerintahan angkatan darat dan pemerintahan angkatan laut. Ketiga, bidang militer, organisasi militer Haiho, PETA, terdapat juga organisasi semi militer, Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan Jawa Hokai. Yang keempat, di bidang sosial, meliputi seperti pembentukan Tanarigumi, Romusha, pendidikan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Unit kedua, Gelora Meraih Kemerdekaan.
Strategi pemerintah Jepang untuk memikat hati bangsa Indonesia melalui pembentukan berbagai organisasi serta memberikan latihan militer yang bertujuan untuk mendukung tentara Jepang di peperangan. Ternyata di kemudian hari justru membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan di Radio Tokyo beriringan dengan lagu Kimigayo. Meski hanya dilakukan di awal menjelang kedatangan bangsa Jepang, justru membangkitkan semangat nasionalisme, sekaligus semakin memotivasi rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, lagu Kimigayo itu termasuk lagu kebangsaan negara Jepang. Pemerintah Jepang kembali memberi konsesi hak atau izin bagi bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, menggunakan lagu Indonesia Raya, pelanggaran penggunaan bahasa Belanda digantikan dengan bahasa Indonesia, serta pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan, juga adanya peristiwa pemberontakan tentara peta. Jepang semakin banyak memberi konsesi dan tidak seketat awal pendudukan. Salah satu konsesinya adalah memberi kemerdekaan kepada Indonesia meski tidak menyatakan tanggalnya. Melalui BPUPKI disusun juga bentuk negara Republik Kesatuan dengan sistem presidentil. Selanjutnya, untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar, dibentuklah PPKI yang bertugas untuk memusyawarahkan serta memutuskan tentang cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.